Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di channel saya, channel Yanto Desain. Teman-teman, bagi yang baru bergabung ya di channel saya, perkenalkan nama saya Joko Triwijayanto dan biasa dipanggil Yanto, dan saya mempunyai akun di media sosial maupun di akun freelancer yaitu dengan nama Yanto Desain. Teman-teman bisa berkunjung juga ke website saya yantodesain.com. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan informasi terkait dengan bagaimana kita agar logo kita ya auto approve ya di logo ground ya. Yang harus kita siapkan dulu ya, termasuk apa yang ada dalam diri kita juga, sehingga teman-teman tidak merasa kecewa saat logo itu ditolak ya. Oke, yang pertama saya akan menyampaikan bahwa poin pertama itu adalah konsep logo, teman-teman ya. Jadi nanti kita akan masuk ke logo ground ya, dan juga bagaimana kita buat konsep logonya. Ya, jadi di sini ada 4 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu adalah konsep logo, di mana konsep logo itu yang pertama adalah di konsep logo itu yang pertama itu adalah usaha apa yang kita bidik. Kemudian yang kedua visual yang kita gabungkan menjadi logo, ya, dan kemudian yang kualitas desainnya harus baik. Kemudian yang kedua, poin kedua itu adalah poin kedua ya. Poin kedua ini teman-teman harus meningkatkan kualitas logo ya, logo desainnya, dan teman-teman bisa untuk menaikkan kualitas desainnya itu ditentukan oleh jam terbangnya, teman-teman ya. Jam terbang ini bisa kita bikin, kita pola dengan cara membuat desain beruntun terus ya, bikin desain logo terus menerus. Nah, untuk yang paling ekstrim teman-teman bisa ikut kontes desain logo ya. Mungkin di situ akan teman-teman bisa mengetahui bagaimana dinamika bikin kontes di beberapa website ya. Yang saya rekomendasikan itu ada 2. Yang pertama itu adalah 1000.com dan yang kedua adalah 99design.com. Teman-teman bisa pilih atau dua-duanya ikut juga tidak ada masalah ya. Yang ketiga adalah peluang diterima di logo ground. Jadi teman-teman kalau sudah konsepnya bagus, kemudian kualitasnya bagus, setelah mengikuti ya, ibaratnya berada dari sebuah pelatihan ekstrim tadi ya, itu teman-teman insya Allah peluang diterimanya di logo ground itu sangat tinggi, teman-teman. Kemudian yang poin keempat itu adalah peluang terjual. Ingat, seperti yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa logo yang terjual itu belum tentu logo yang terbaik, tapi kemungkinan besar ada logo yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengusaha pebisnis tersebut. Oke, kita langsung saja masuk ke logo ground. Nah, teman-teman, kita masuk ke halaman logo ground kita ya. Sebagaimana yang seperti biasa, kita akan melihat informasi logo-logo terbaru ya, yang sudah dipilih oleh staff ya atau admin ya di logo ground. Dan di sini teman-teman bisa lihat bagaimana logo-logo yang nampak yang menjadi staff favorit ya. Seperti ini. Dan teman-teman tahu bahwa ini menjadikan beberapa logo yang dari kualitas konsep dan juga kualitas desainnya itu dipilih oleh staff favorit. Dan kalau sudah masuk sini sebagaimana yang kita ketahui bersama, ini juga viewernya akan naik ya, otomatis sangat pesat ya. Sebagai contoh kita klik aja, ini viewernya nanti seperti ini ya, 26 langsung baru masuk langsung 26 itu ya. Nanti bisa ratusan, teman-teman ya, dan peluang terjualnya juga tinggi. Nah, ya, sebagaimana yang saya sampaikan di awal, saya akan menyampaikan 4 hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman saat kita membuat logo di logo ground ya, atau kita mencoba ya peruntungan untuk mendapatkan dolar di logo ground. Dan ini agar teman-teman juga tidak berputus asa ya. Yang pertama, saat kita akan membuat logo atau mensubmit logo, maka kita saat membuatnya itu harus punya konsep logo yang baik. Ini saya contohkan 2 logo saya ya, yang baru saja saya masukkan, dan keduanya sudah di-approve, teman-teman. Nah, seperti ini konsep sebenarnya sudah saya sampaikan berulang di beberapa video ya. Yang pertama, kita menggabungkan beberapa konsep ya, Yang pertama adalah ini konsep
mic ya. Di sini adalah podcast ya, saya membuat logo untuk podcast. Jadi konsep usaha yang saya bidik itu adalah podcast ya, yaitu streaming audio ya, yaitu di internet. Nah, kemudian saya pilih konsep berikutnya yang saya masukkan itu adalah mulut ya. Di sini mungkin lebih ke arah motivasi, gosip atau apapun ya, termasuk informasi cerita ya, cerita novel atau apapun yang dibacakan di dalam podcast ya. Kemudian selanjutnya saya kasih api ya, api. Sini ada 3 ya, mic. Jadi ada 3 bentuk ya yang saya gabungkan, mic, kemudian mulut ya atau bibir ya. Kemudian terakhir adalah api, di mana api ini adalah konten dari podcast yang menarik. Nah, jadi itu ya. Jadi yang pertama tadi dibidik dulu usaha yang akan dibidik ya. Itu yang kedua itu adalah seperti yang kemarin sudah saya sampaikan di channel sebelumnya ya, yaitu adalah bentuk menggabungkan 2 bentuk. Nah, buat menggabungkan 2 bentuk ini. Kemudian pewarnaan kita juga bikin yang bagus ya. Oke. Kemudian saya coba untuk saya coba untuk masukkan ke logo ground dan hasilnya adalah diterima seperti ini. Ya yang lihat juga nggak terlalu banyak teman-teman ya, karena baru 17 orang. Nah, oke teman-teman, seperti ini untuk konsep logo. Saya contohkan yang kedua. Ini adalah logo burger ya. Teman-teman juga pasti sudah tahu, saya memang karakter desainnya itu adalah seperti ini, kartun ya. Nah, saya kartun. Ini nanti saya akan jelaskan kenapa kok saya pilih kartun. Itu nanti ada di 2 poin berikut. Poin kedua yaitu kualitas logo ya. Nah, konsep yang saya bidik ya. Jadi untuk di konsep logo yang dibidik itu apa dulu ya. Yang dibidik itu adalah usaha burger ya. Seperti ini ya, fast food ya. Kemudian setelah itu kita bikin visualnya itu menggabungkan dari beberapa bentuk. Yang pertama adalah saya membuat burger, kemudian saya bikin burger itu menyerupai tanda cinta ya, atau love ya. Nah ini seperti ini, kemudian ada panahnya menunjukkan mungkin ketertarikan user terhadap burger yang dia jual gitu. Sehingga ini ada tiga bentuk ya. Ya mungkin dua ya, yaitu adalah burger dan love itu. Seperti itu teman-teman ya. Dan saya masukkan di akun yang lain, yaitu di Umar, dan hasilnya juga diterima. Seperti ini teman ya. Nah, kemarin juga saya seperti ini ya. Ini sebenarnya cuma kepala ayam aja ya, kepala ayam, dan itu pun diterima teman-teman. Saya bikin angry chicken logo ya, kepala ayam saja, itu pun diterima ya. Konsepnya ini karena mungkin bukan menggabungkan 2 visual, tapi di sini adalah bentuk dari kartunnya ya, yaitu dari kualitas logo. Oke. Seperti itu. Jadi yang harus diperhatikan teman-teman saat membuat logo, yang pertama itu adalah usaha apa yang dibidik. Yang kedua itu adalah menggabungkan beberapa visual yang teman-teman harus masukkan jadi satu logo, sehingga logo tersebut terlihat unik ya, terlihat unik. Oke, seperti itu. Selanjutnya itu poin ke pertama ya, yaitu konsep logo harus matang teman-teman. Kita nggak bisa bikin logo itu hanya asal ya. Yang kedua itu adalah kualitas desain kita. Kualitas desain kita itu teman-teman yang dikuasai itu apa dulu ya. Jadi kalau teman-teman seperti saya, yang saya kuasai itu adalah untuk saya mencoba ya, awal-awal untuk masuk ke logo ground saya mencoba berbagai style ya. Ini teman-teman sudah bisa lihat ya, ada beberapa style logo yang saya bikin, dan yang mayoritas mudah untuk diterima ini adalah yang stylenya kartun teman-teman. Teman-teman bisa lihat sendiri seperti ini. Ini agak susah saya bikin ya teman-teman ya, maksudnya dalam artian saya ada kekurangan ya di dalam
kualitas desain saya ya, di dalam skill desain saya itu adalah mungkin buat flat design seperti ini ya, dan tidak semuanya diterima, dan teman-teman bisa lihat hampir semuanya kartun. Ini yang terjual pun ada yang flat design dan ada yang kartun ya. Jadi stylenya seperti itu yang harus kita prioritaskan dulu, bagaimana kita memanfaatkan ya kemampuan kita ya, atau keunggulan diri kita itu untuk bisa masuk ke suatu marketplace ya. Jadi saya berpikir kalau saya memaksakan diri untuk mendesain flat design seperti ini terus menerus, kemungkinan untuk didecline ya atau ditolak oleh logo ground itu tinggi ya, sehingga saya harus memasukkan style desain yang saya kuasai, yang saya itu di situ mahir, kemudian saya masukkan di sini. Itu teman-teman ya. Sama di Umar ini juga sama. Nah, ini hampir malah semuanya adalah kartun ya teman-teman ya. Hanya ini ya yang flat design ya. Nah, oke. Seperti itu. Yang pertama harus kita kuasai apa dulu yang kita kuasai ya. Yang kuasai style desain apa yang bisa kita masukkan ke logo ground. Nah, jika teman-teman merasa bahwa kebingungan untuk membuat konsep atau apapun, teman-teman bisa melatih diri kita itu untuk membuat logo yang lebih berkualitas dengan mengikuti logo kontes ya, logo kontes ya. Mungkin di sini saya rekomendasikan hanya 2 ya. Yang sebenarnya ada banyak ya, tapi yang saya rekomendasikan ada 2, dan saya sebenarnya sudah tidak lagi di kontes desain ya, tidak lagi di kontes desain. Yang pertama yang paling mudah, maksudnya bukan mudah untuk kompetisinya dapat uangnya, bukan, tapi mudah untuk difahami, itu adalah di 1000.com ya, yaitu 1000.com, di mana 1000.com ini berbahasa Indonesia teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini, bisa langsung registrasi. Saya sudah kemarin, tapi saya belum pernah menang di sini ya, karena saya di sini hanya bikin akun saja untuk mengetahui, untuk mempelajari 1000.com, dan mungkin suatu saat akan menjadi konten dan saya coba untuk ikut kontesnya ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita klik aja lihat kontes gitu ya, kemudian akan masuk di halaman berikutnya. Di sini teman-teman bisa melihat berapa banyak kontes yang aktif ya. 1000.com itu bisa jadi selama 1 minggu itu ada 1000 kontes ya. Teman-teman bisa pilih kontes mana saja yang ingin dikerjakan ya. Ini ada yang hadiahnya kalau menang ya, kalau terpilih dari kontes holder itu sekitar 5 juta ya. Ini saya seperti ini, desain logo untuk produk buah premium ya. Ini kita klik saja ya. Ini hidden ya teman-teman. Jadi mungkin logonya itu tidak, logo yang dimasukkan itu tidak akan dilihat oleh kontestan yang lain ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada briefnya teman-teman ya. Brief ini adalah konsep yang diinginkan oleh kontes holder ya, orang yang membuat kontes ya, perusahaan yang ingin membuat logo. Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman ingin belajar membuat konsep, itu bisa ikut di turnamen seperti ini, sehingga teman-teman bisa memahami dan mengetahui targetnya apa gitu ya. Yang pertama, ini adalah perusahaan buah premium ya. Nggak mungkin dong kita bikin desain yang tidak ada hubungannya dengan ini ya, ataupun seperti itu yang tidak bersinggungan sama sekali dengan seperti ini. Kemudian kita juga bisa lihat seperti ini, bentuk bisnisnya, kemudian seperti ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, warnanya juga ya seperti itu. Desain unik, menarik, memberikan kesan mewah, berkelas dan bereung. Nah, ini juga kadang memberikan catatan ya, atau sketsa yang mereka bikin, kemudian bisa dipakai teman-teman untuk menjadi inspirasi ya, dan juga untuk aturan ya, bagaimana jangan sampai dikeluar dari sketsanya atau yang lain ya. Itu teman-teman, dan di sini sudah ada 157 desainer. Jadi ini adalah dan ya, dan ini ada satu ya, bahasanya ini ada, dan teman-teman bisa lihat. Nah, ini ada sampai 3 desain ya, udah banyak ini ya, ada berapa desain yang sudah di share ya. Biasanya teman-teman ya, kalau kita bikin desain kemudian tidak ada feedback dari desain kontes holder, maka bisa jadi desain kita
kurang menarik ya, atau kita sudah dapat bintang ya itu, sehingga kita kalau feedbacknya itu rata-rata ya paling bagus bintang berapa, bintang 5 ya kita tambah lagi desain yang alternatif terbaik ya. Oke, seperti ini. Kemudian komentar dari enggak ada ya, ini anak admin ya, tidak. Itu teman-teman ya, kita bisa melihat bahwa ini sudah ada berapa banyak desain ya, 320 desain yang sudah masuk dari 157 desainer. Nah, ini sehingga teman-teman bisa berlatih di sini untuk mendapatkan dolar ya juga sehingga kualitasnya naik juga, syukur-syukur kalau menang itu dapat dolar. Kemudian web kedua yang saya rekomendasikan itu adalah di 99 Design. Sebenarnya 99 Design ini yang awal ya teman-teman ya. Saya dulu ikut di 99 Design dan menang beberapa kali ya, mendapatkan hadiah mulai dari 200 sampai 600-an ya, 600 dolar. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat di sini hampir sama konsepnya ya. Di sini registrasi saja, nanti masuk browse kontes itu ya. Kemudian di sini akan banyak informasi-informasi desain yang siap untuk kita kerjakan untuk masuk ke dalam kontesnya. Dan sama seperti 1000.com, ini per minggunya itu ada 1000 desain logo. Teman-teman bisa bayangkan kalau teman-teman pengen desain sehari itu berapa banyak ya, dalam seminggu itu ada 1000 logo. Teman-teman bisa memilih ya, memilih itu nggak habis-habis teman-teman ya. Oke, seperti itu. Dan bagaimana cara kerjanya hampir sama teman-teman. Teman-teman juga bisa lihat di sini ada brief dan mungkin ada beberapa visualnya yang berbeda ya. Di sini ada informasi, kemudian stylenya ya, visual. Saya dulu suka di 99 Design itu ada seperti ini ya. Sehingga saya kalau membuat logo, saya harus tahu ini keinginan logo desainernya itu, logo contest holdernya itu adalah seperti apa, klasik atau modern ya. Dia lebih ke dominan ke modern, sehingga saya tidak terlalu detail untuk membuat logo. Kemudian seperti ini ya, dia lebih elegan yang seperti itu. Terus maskulin dan femininnya itu juga harus perhatikan. Kadang kita membuat logo itu warnanya, bentuknya itu terlalu feminim ya, atau terlalu maskulin ya. Saya kemarin buat logo kedai Matoa itu juga sama teman-teman. Itu waktu pertama itu konsepnya itu adalah yang dibikin adalah dari pemilik ownernya ya, itu suaminya bikin logo karena memang laki-laki ya, sehingga desain konsep logonya itu maskulin ya, tapi akhirnya dirubah agar terlihat netral ya, tidak terlalu feminim dan tidak terlalu maskulin. Kemudian di sini bisa teman-teman bisa lihat nanti ya, bisa dipelajari. Kemudian inspirasi desain yang diinginkan adalah seperti ini teman-teman ya. Saya juga agak heran ya, kenapa kok dia mengatakan modern ya, tapi nggak terlalu klasik ya. Sedangkan contohnya ada sedikit klasik ya. Oke ya mungkin nggak terlalu modern banget ya. Oke, selanjutnya seperti ini. Kemudian ini ada teman-teman ya, tidak ada referensi, tidak ada informasi yang harus di-download ya, seperti ini. Nah, kemudian harus vektor ya, AI, IPS, quality, PNG, JPG, DPDF ya. Fontnya sebenarnya bisa baca di sini ya. Kemudian ini juga bisa kita terjemahkan teman-teman. Karena mungkin 99 Design itu sudah sangat biasa ya diikuti oleh seluruh desainer di dunia. Nah, dan komunitas 99 Design di Indonesia juga cukup besar ya, cukup banyak, maka di sini ada translate untuk Indonesia seperti itu. Oke, kemudian desainer yang masuk ini kita lihat, ini ada 4 desainer, ini baru ini ya. Saya lupa teman-teman ya, di 1000.com ya, itu juga sama. Ini ada waktu deadline-nya yaitu 2 hari 21 jam ya, sehingga teman-teman bisa coba untuk masuk di sini. Ini baru ya. Ini untuk game ya. Saya tadi klik untuk game yang ini desainnya tidak hidden ya teman-teman. Ini tadi saya ambil yang ini ya. Biaya 1 juta 2 juta ya. 2.500.000 ya. Yaitu 190 dolar. Nah, teman-teman bisa coba di sini. Nah, oke teman-teman, dari situ teman-teman bisa
mencoba untuk menaikkan kualitas desain dan juga untuk menambah pendapatan ya seandainya nanti menang. Dan teman-teman saya ingatkan berkali-kali juga ke teman-teman yang lain saat ikut dalam sebuah marketplace atau ikut dalam satu kontes, itu teman-teman tidak boleh puas dengan satu pencapaian. Contoh, teman-teman ikut satu kontes di 1000.com, kemudian ikut satu kontes di logo 99 Design ya, logo di 99 Design, satu kontes saja kemudian puas, kemudian menunggu untuk menang. Itu nggak rasional teman-teman ya, kecuali teman-teman adalah seorang desainer yang top. Kalau desainer yang top mungkin nggak akan masuk ke kontes ya, dia akan bikin usahanya sendiri. Nah, tapi karena kita adalah pemula, maka tidak boleh puas satu desain dalam satu kontes. Ingat teman-teman ya, tidak boleh puas satu desain untuk satu kontes. Saya sendiri untuk ikut 99 Design itu mengirimkan 25 kontes dalam satu bulan dan baru dapat menang satu, dan itu pun cuma $200. Nah, dan itu belum revisi dan juga bagaimana kita kita merevisi dan juga memperhatikan feedback dari kontes holder. Nanti ada ya teman-teman ya, coba ya ada feedbacknya biasanya ya. Nah, feedback ini dipakai oleh desainer-desainer lain untuk kembali ya. Ini hampir nggak ada ya, untuk merevisi desain-desain yang dia dapatkan, dapat feedbacknya ya, sehingga dia dalam satu logo ini seperti yang teman-teman bisa lihat, ini desainer dalam satu logo, dalam satu kontes itu dia mengirim bukan hanya satu logo, ini bisa sampai 4 logo ya. Nah, seperti ini. Jadi satu logo kalau teman-teman mengirim 3 konsep dalam satu kontes, kalau dalam satu bulan itu per harinya itu 2 atau 1 kontes ya, jadi 30 kontes ya. Teman bisa bayangkan 3 kali 30 ada 90 desain logo yang bisa kita ciptakan, yang kita bikin, yang kita buat ya. Dan belum tentu itu semuanya diterima, itu bisa menjadi amunisi untuk dimasukkan ke logo ground. Karena itu di 99 Design, teman-teman yang ikut di 99 Design, teman-teman bisa lihat di sini ada ratusan logo, itu rasional karena mereka juga ikut kontes seperti ini. Oke teman-teman, seperti itu untuk kualitas desain. Dan semakin teman-teman bikin desain semakin banyak, logo semakin banyak, itu menambah jam terbang teman-teman dalam membuat logo. Jadi dimana teman-teman itu kualitasnya akan semakin meningkat ya. Sangat kelihatan kok teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di sini saya akan coba desain logo untuk perusahaan kargo ya. Nah, kemudian kita pilih desain mana saja yang ditunjukkan ya nanti teman-teman. Nah, seperti ini ya. Teman-teman bisa lihat desain yang baik itu yang seperti apa menurut teman-teman. Nah, seperti ini nih. Ya, teman-teman kan bisa lihat kualitas desainnya seperti apa ya. Oke. Nah, atau langsung ke desain sini ada 400. Nah, teman-teman juga bisa membandingkan desain yang teman-teman bikin dengan kontestan yang lain. Nah, kalau dirasa wah ternyata desain logo saya itu kurang menarik, kurang bagus, maka saya harus bikin yang lebih baik. Atau konsep teman-teman di sini lihat semua konsepnya seperti ini, semua ini seperti ini ya, maka teman-teman punya konsep yang itu sangat berbeda dengan yang lain, maka bisa jadi peluang untuk masuk. Sebenarnya teman-teman, saya ingin sekali mengundang teman saya yang jago kontes ya, jago kontes, dan mungkin dia sudah dapat banyak pundi-pundi dolar ya. Itu ada di Mojokerto ya. Mungkin di teman-teman yang lain sudah ikut ikut kontes banyak, mungkin bisa share pengalamannya di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, di sini jadi di kualitas logo itu teman-teman maksimalkan dulu potensinya teman-teman ya. Jangan merasa minder ya. Maksimalkan dulu potensi saya di mana. Saya biasa bikin logo flat design seperti ini, maka teman-teman juga harus ingat bahwa di flat design kalau bagi saya itu memang sangat susah ya teman-teman ya. Karena mereka banyak admin ya yang ada di kontes di logo ground itu mungkin
dia punya banyak pertimbangan terkait di sini, sehingga saya mengambil pilihan yang saya putuskan, bukan saya putuskan ya, saya merasa diri saya itu mempunyai kemampuan yang lebih di kartun ini, sehingga saya membuat logo seperti ini. Rata-rata konsepnya seperti kartun ya teman-teman, dan teman-teman bisa gali sendiri potensi teman-teman di mana. Kemudian yang kedua, untuk seandainya teman-teman saya harus pakai ini konsep style desain saya seperti ini ya, flat design ya, seperti ini flat design, maka untuk menguji atau untuk menaikkan kualitas desain teman-teman bisa ikut di dua situs kontes logo itu ya, di 1000.com dan juga di 99 Design. Maka teman-teman bisa akan bagaimana dinamika ya, atau juga pertarungan yang ada di sana ya, luar biasa teman-teman. Dan jangan berpuas diri hanya membuat satu logo ya. Bagi orang-orang yang ikut kontes di 99 Design maupun di 1000.com, masuk ke logo ground itu hal yang biasa. Jika pun ditolak oleh desainer di sini ya, admin di sini, itu hal biasa teman-teman, karena biasanya kita saat ikut kontes itu ada 25 logo yang kita share, kita masukkan ke kontes, itu nggak diterima, itu udah biasa, kita nggak kecewa ya, kita nggak kecewa. Dan kalau teman-teman sudah biasa ikut kontes logo, kemudian sudah terbiasa, sudah mengetahui polanya, seperti teman saya, dia mempunyai pembendaraan logo ya, yang dia ikut kontes di situ. Dia setiap kali ada kontes tentang kuliner gitu ya, dia kumpulkan logo-logo tentang kuliner yang dia bikin, kemudian setiap kali ada kontes seperti itu dia masukkan. Seperti itu. Perusahaan-perusahaan otomotif juga sama, dia kumpulkan jadi satu folder, kemudian saat ada kontes logo dia masukkan, jika logo itu tidak menang ya di kontes sebelumnya, itu yang sama konsepnya bisa dimasukkan. Itu salah satu pola untuk ikut kontes. Tapi kalau teman-teman merasa saya masukkan saja ke logo ground, ya silahkan teman-teman ya, seperti desainer-desainer yang lain, saat logo itu tidak menang dia masukkan ke logo ground, dan syukur-syukur kalau ada yang membeli dengan harga $700. Teman-teman tidak perlu lagi khawatir kontes holdernya itu minta revisi atau apa. Gitu ya, kalau di logo keren itu. Dan kalau di logo keren itu kita tidak lagi harus memahami brief itu sangat fokus ya, tapi kita bisa membuat brief sendiri. Tapi yang harus diingat saat membuat logo di logo ground, yang itu konsep usaha yang dibidik, kemudian yang kedua adalah konsep dan visualnya nanti seperti apa, harus unik dan menarik. Oke teman-teman, itu yang pertama tadi konsep logo, yang kedua adalah menaikkan kualitas logo seperti yang saya sampaikan terakhir. Kemudian yang ketiga adalah peluang diterimanya teman-teman ya. Peluang diterima di logo ground itu masih banyak teman-teman ya. Saya sampaikan beberapa kali ke teman-teman, kalau teman-teman kualitasnya bagus, kemungkinan sangat mudah untuk diterima ya. Ikuti saja apa yang dijadikan panduan di logo ground ya. Ada di sini ya, teman-teman bisa lihat. Nah, desainer handbook gitu ya. Nah, di sini seperti ini ya logo, seperti ini ya. Ini teman-teman bisa baca ya, syarat-syaratnya apa. Secara teknis jangan sampai ada yang melanggar ini, karena kalau melanggar di sini teman-teman sudah saya jelaskan yang kemarin ya. Teman-teman bisa terjemahkan juga, kalau di Chrome bisa diklik kanan, terjemahkan Indonesia, ini teman-teman bisa baca sendiri. Komisinya teman-teman tahu kita dapat 90% dari 100% ya. Sehingga sangat lumayan menurut saya. Kalau di 99 Design atau 1000.com itu ada, kalau nggak salah itu ada sampai 30 ya, ya. Saya lupa ya. Kalau di logo di 99 Design kalau nggak salah dulu saya kenanya itu sekitar $30 ya, 30% ya. Sekarang kurang tahu. Nah ini ya teman-teman bisa baca di sini. Setiap kali teman-teman mau bikin logo, diingat-ingat apa saja yang tidak boleh dan apa yang dianjurkan oleh logo ground. Itu ya teman-teman ya. Hanya perkara teknis saja. Selanjutnya adalah kualitas dan konsep, sedang termasuk juga bisnis yang dibidik. Oke teman-teman, jadi peluangnya sangat banyak, dan teman-teman masih bisa
untuk masuk, jangan berkecil hati. Kalau saya sudah 10 kali ditolak Mas gitu ya. Di awal pertama di playlist saya, di playlist logo ground saya sudah menyampaikan, saya dulu 30 logo yang ditolak ya. 30 logo yang di submit, yang diterima itu hanya 8. Berarti ada berapa logo yang ditolak? Yaitu sekitar 22 logo yang ditolak. Jadi teman-teman jangan ragu untuk bikin logo. Insya Allah teman-teman dengan semakin tinggi kualitas desainnya, kemudian sudah terbiasa dengan logo, maka teman-teman bisa mudah untuk masuk ke logo ground. Maka menurut saya untuk masuk ke 99 design itu lebih bekerja kerasnya ya, ibaratnya effortnya itu lebih tinggi di sini ya. Harus ibaratnya kayak berperang ya teman-teman ya, kalau di kontes ini ya. Kita harus melihat strateginya, ini apa yang diinginkan, kontes holdernya seperti apa, seperti itu. Kemudian kita kirim logo, ternyata ada feedback, minta direvisi, kemudian kita revisi seperti itu di sini teman-teman ya. Itu luar biasa kalau di sini kualitas teman-teman. Insya Allah ini menurut saya ini adalah di logo kontes ini termasuk untuk menaikkan kualitas desain logo itu paling ekstrim ya. Paling ekstrim. Oke, selanjutnya adalah yang terakhir, yang keempat, itu adalah peluang terjual teman-teman ya. Peluang terjual sebagaimana yang teman-teman ketahui, peluang terjual di logo ground ini sangat tinggi karena bukan logo terbaik yang akan dibeli oleh klien ya, tapi logo yang sesuai dengan usahanya lah yang akan dibeli oleh para pebisnis. Sama halnya dengan di logo kontes logo seperti ini, jangan mengira logo terbaik itu yang akan menang ya teman-teman ya. Yang selama ini yang saya pengalaman dari teman saya itu, logo yang mewakili brief dari perusahaan itu yang akan menang. Saya pernah lihat ada logo yang bagus banget dan desainernya juga cukup bagus, tetapi dia tidak menang ya teman-teman ya, tidak terpilih ya. Sedangkan logo yang sederhana saja dari desainer yang bagus, cukup bagus, luar biasa desainernya, itu pun menang. Karena apa? Karena brief logo dia itu mewakili dari brief yang dia baca ya, brief yang dikeluarkan oleh kontes holder. Itu teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan berputus asa, terus menaikkan kualitas, jangan puas dengan satu desain. Jangan puas dengan pencapaian kita sebagaimana yang disampaikan oleh Bill Gates itu ya. Kepuasan kita terhadap sesuatu itu menjadikan kita tidak bergerak ya teman-teman ya. Kita stuck di situ ya. Kalau teman-teman merasa sukses, itu teman-teman nggak bergerak ya. Saya sendiri mendapat pelajaran di situ ya teman-teman ya. Kadang saya merasa udah cukup untuk ikut beberapa marketplace aja, udah cukup untuk penghasilan saya, tapi itu menjadikan kita tidak bergerak maju ya teman-teman ya. Kita harus survive, kita harus bergerak, maka jangan puas dalam satu keberhasilan, maka kita harus terus maju. Itu ya. Termasuk di desain logo ini, jangan puas dengan satu desain, tapi teman-teman juga harus banyak bikin desain agar mendapatkan peluang untuk menang di kontes logo dan juga terjual di logo ground. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin teman-teman bisa ada yang beri tambahan pengalaman yang selama ini ikut di 99 Design maupun di 1000.com ya, teman-teman bisa nambah di kolom komentar untuk memberi informasi kepada teman-teman yang baru bergabung di dunia desain grafis, terutama untuk jasa desain logonya. Oke teman-teman, teman-teman pastikan teman-teman mengingat apa yang saya sampaikan tadi, mungkin agak cepat ya. Mengingat apa yang saya sampaikan tadi, bahwa poinnya ada 4 ya teman-teman ya. Yang pertama itu adalah teman-teman konsep logonya harus baik ya, harus sesuai, yang rasional ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua, kualitas logonya harus baik ya, dengan tadi ya mengasahnya di logo turnamen ya, logo kontes ya. Kemudian yang ketiga, peluang diterima di logo ground itu masih banyak apa belum?
bisa nggak kalau kita peluangnya itu bisa nggak apa tidak? Nah itu masih bisa ya. Kemudian yang terakhir adalah peluang terjual, masih berpeluang untuk terjual. Teman-teman bisa pahami 4 hal tersebut, dan teman-teman bisa coba untuk bertarung ya, yaitu mencoba peruntungan, atau kita mencoba untuk mendapatkan peluang rezeki yang ada di Luguguron. Dan insya Allah kita semua mempunyai rezekinya masing-masing. Saya menyampaikan seperti ini tujuannya untuk mengait rezeki dari Allah SWT ya, karena saya beragama Islam, sehingga insya Allah dengan semakin saya menebar kebaikan juga, insya Allah suatu saat lugu-lugu saya juga akan terjual, mendapatkan balasan dari Tuhan semesta alam. Oke teman-teman, 4 hal tadi jangan lupakan ya, dan saya berharap teman-teman juga bisa mendapatkan kesuksesan bersama ya. Oke, dari saya cukup sekian, dan mudah-mudahan teman-teman sukses dalam kehidupan yang bahagia dan senantiasa sehat sekeluarga. Salam dari Yanto Desain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.